Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Wah, lumayan hasil kerja kerasku hari ini. Gak sia-sia saya bangun pagi-pagi, pulang sampai larut malam. Sebaiknya saya sembunyikan sedikit hasil kerja saya hari ini, biar tidak ketahuan istri. Ntar kalau sudah sampai rumah, pasti semuanya diambil, disandra oleh istriku. Buat inilah, buat itulah, pokoknya pasti habis sama dia. Kalau nggak pintar-pintar nyelepin sedikit, pakai nanti bersenang-senang. Halo Pak Jamal. Ya, halo Pak Gede. Lagi ngitung duit nih. Iya. Lagi banyak rezeki ya? Ya, begitulah Pak. Lumayan hasil hari ini. Wah, rupanya Pak kelihatan semakin rajin dan bersemangat sekali ya Pak ya? Iya, saya semangat karena ada hasilnya. Ngomong-ngomong, Bapak apa kabar? Ya, syukurlah saya masih hidup Pak Jamal. Iya. Masih bisa bernapas. Begitu juga ini saya sedang bahagia seperti Pak karena cuacanya nggak terlalu panas ini. Kadang saya mengeluh dengan situasi panas itu. Iya. Menurut saya juga senang hari ini cuacanya baik, saya bisa bekerja dengan baik. Tapi saya perhatikan Bapak segar hari ini. Oh ya, ngomong-ngomong, Bapak kesehatannya bagaimana? Waduh, kalau masalah kesehatan ya begitulah Pak. Saya mesti menjaga pola makan kan Pak. Tahu ini masalah jantung saya nih. Harus rutin ya? Iya, saya harus jaga rutin biar nggak kambuh-kambuh gitu loh Pak. Ya, kalau kambuh ya bahaya juga ini. Kalau kambuh bahaya Pak. Semoga semakin hari semakin sehat ya Pak ya. Ya, saya harap sih. Oh ya, kelihatannya Pak Jamal gembira sekali hari ini ya. Aduh, Bapak ada tahu pengalaman saja. apa nih? Ya, enggak juga sih Pak. Cuman hari ini kok tumben ya saya dapat rezeki lebih. Oh gitu. Tadi saya narik angkot, muatan lumayan banyak. Wah, syukur kalau begitu Pak. Memang sih kadang-kadang Tuhan itu memberi kita berkat kaget-kaget ya. Iya, tak sesuai juga, keinginan kita itu kadang-kadang. Saya juga percaya Pak. Benar, memang berkat Tuhan tidak dapat kita duga-duga ya. Ya, benar sekali. Hanya saja Pak Jamal, setiap berkat yang kita terima itu sih sebenarnya itu diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk kita, bahwa kita harus bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan beri buat Pak Jamal atau buat saya juga begitu. Oh iya Pak. Tanggung jawab gimana ya maksud Pak? Kan berkat yang saya dapat, berkat yang saya raih itu kan hasil jerih payah saya. Kita kan berhak menggunakan sesuai keinginan saya. Itu menurut saya sih Pak. Oh, ini loh Pak. Maksud saya bertanggung jawab atas berkat Tuhan itu yang dimaksudkan. Nah, bagaimana kita bisa transparan, jujur dalam mengelola keuangan. Ini jujur ya. Saya sangat setuju dan saya semakin bingung Pak dengan pertanyaan bakal kata Bapak mengolah dengan jujur. Begini Pak. Jangan sampai setelah kita dapat berkat yang banyak, kita malah menggunakan berkat itu untuk keinginan yang salah. Seperti itu maksud saya. Iya, itu kan menurut saya kan itu hasil jerih payah saya, ya wajar lah saya menggunakannya. Tapi menurut Bapak misalnya gimana ya? Ini misalnya ya Pak ya, Bapak pakai berkat yang Tuhan beri, hasil bekerja itu kan dari Tuhan. Kalau menurut saya, misalnya Pak pakai mabuk-mabukan, main judi, atau main perempuan, atau misalnya ini kalau menyuap orang untuk kepentingan pribadi itu kan seperti itu yang saya maksudkan. Kayaknya Bapak tahu saja apa yang saya pikirkan. Ya paham Pak maksud Bapak. Oh ya Pak, bagaimana kalau saya diam-diam sembunyikan uang dari istri? Ya. Apakah itu termasuk hal yang salah ya? Kan kita kan berhak Pak. Hasil kerja keras kita kan dapat bersenang-senang. Iya benar. Pak Jamal, ini sih bukan masalah salah sekarang ini. Oh ya. Kalau saya lihat dari kasusnya Bapak ini. Kalau bukan soal masalah,
Terus bagaimana dong Pak? Ini masalahnya ada pada hatinya Bapak yang tidak jujur gitu. Iya. Sama saja. Kalau Pak tidak jujur sama istri, ya saya merasa itu ya berbohong begitu. Kalau itu uang Bapak dan Pak mau sesuatu, Iya. ya kenapa nggak bilang saja sama istri, kan itu namanya main belakang kalau saya pikir itu. Iya, inilah Pak kebiasaan buruk saya. Saya sering main-main belakang. Waduh. Saya sangka hal-hal ini biasa saja. Wah. Kan itu kan hasil saya sendiri Pak. Pak Jamal ini. Memang sih kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari itu hal-hal yang wajar. Jadi kita memang agak sulit ya membebaskan diri dari kecenderungan yang berdosa, hal-hal kecil seperti itu. Iya. Tapi kayaknya hal itu memang sering terjadi. Iya, sering terjadi ya. Kepada orang, tapi itu juga termasuk hal-hal yang dosa sih menurut saya, sekalipun itu hal kecil. Iya, saya rasa kalau saya hitung-hitung ya, apa yang saya dapatkan dan saya banding-bandingkan, memang itu sifatnya keinginan saya yang lebih menonjol Pak ya. Saya main belakang, saya menyembunyikan uang saya dari istri saya. Entah itu pikiran saya atau entahkah itu situasi yang membuat saya ini kesempatan baik untuk saya menyembunyikan uang. Iya, saya paham itu Pak. Nah itulah seperti yang pepatah yang pernah saya dengar itu. Sebersih apapun kita menyapu halaman kita, debu selalu tetap ada di mana-mana. Kan begitu, kita mencoba untuk menghindar dari dosa tapi tetap ada gitu ya. Maksudnya gimana Pak ya? Artinya gini, sebersih-bersihnya kita menyucikan diri kita, itu loh maksud saya. Ya, kita tetap masih ada celah dosa yang kita perbuat, yang mencemari kesucian kita begitu. Walaupun sudah sering dibersihkan ya. Ya begitu. Oh ya Pak Gede, saya masih ingat pesan kita minggu lalu. Oh, yang mana? Akhir percakapan kita kan kita membahas tentang bersembayang untuk membuat saya ingat. Rohani kita lebih baik. Betul. Nah itulah Pak, tujuan kita beribadah itu agar kita dibimbing untuk menjadi lebih baik. Sekalipun memang hal itu sulit gitu ya. Makanya kita beribadah gitu. Saya juga merasakan kesulitan Pak karena kebiasaan buruk saya yang dulu. Seperti apa maksud Pak? Apalagi kebiasaan saya kan sering melihat orang, menilai orang, padahal mereka sudah beribadah, tetapi banyak saja godaan yang mereka hadapi. Oh, godaan bagaimana maksud Pak? Itu saya belum paham nih. Begini Pak, kadang-kadang banyak orang yang ibadah, tetapi setelah ibadah mereka pulang, malah mereka menggosipin orang, ngomongin teman-teman. Oh gitu. Ngomongin teman-temannya ya begitulah, beginilah. Malah saya menjadi kesel. Jadi setelah ibadah itu kesel gitu? Iya, setelah ibadah kesel, pulang ibadah pun kesel. Akhirnya nambah dosa lagi Pak. Wah, memang itu luar biasa kenyataan ya. Saya sadar itu. Tapi begini Pak, sebenarnya Pak sedang menuntut, kalau saya lihat dari segi cara Pak menilai orang itu, Pak sedang menuntut orang lain menjadi baik. Namun Pak tidak mau berubah untuk berbuat baik. Itu sih pikiran saya kalau Pak begitu cara melihat orangnya. Kok Pak bilang begitu? Ya iyalah Pak. Coba kalau saya tanya ke Bapak sekarang. Dengan Bapak melihat kejelekan orang atau tidak suka dengan orang yang ngomongin orang itu misalnya, apakah itu membuat Pak lebih baik atau bagaimana? Ya enggak juga Pak. Nah itu maksud saya. Begini loh Pak ya. Nah umumnya manusia memang suka menuntut orang lain lebih baik. Iya. Sehingga dia lupa kita juga punya tugas untuk menjadi lebih baik, kan begitu? Iya Pak, iya saya setuju. Kalau semua orang menuntut orang lain baik, berarti tidak akan tercapai tujuan untuk berbuat baik itu sendiri. Terus apakah kita biarkan saja orang-orang seperti itu Pak? Menurut saya sih untuk kasus seperti itu, saya akan biarkan saja sampai saya benar-benar terbukti menjadi orang yang lebih baik. Oh, harus dibiarkan dan ya. Bisa menjadi contoh untuk orang-orang tersebut gitu Pak. Harus menjadi contoh lagi ya. Tolong dong Pak kasih ilustrasi biar saya paham. Nah begini Pak, ada nasihat yang pernah saya baca. Iya.
Jadilah kamu garam dan terang dunia gitu. Oh, garam dan terang dunia. Artinya apa, Pak? Artinya garam itu kan memberi rasa untuk orang lain. Sekalipun harganya murah, tapi banyak yang membutuhkan dia. Ya. Gitu yang saya maksudkan. Nah, lalu bagaimana dengan terang yang Pak maksudkan? Nah, terang itu ada kan untuk menerangi kegelapan. Iya. Karena terang itu kan mengusir kegelapan. Gitu yang saya maksud. Iya, terima kasih Pak. Lumayan dapat penjelasan yang baik dari Bapak. Tapi saya masih agak bingung sih Pak. Begini Pak, contohnya umpamanya kita mau mempengaruhi orang yang biasa dengan kejahatan gitu misalnya, agar dia jadi baik. Kita harus hidup dengan kebaikan atau menjadi terang untuk mereka supaya mereka dipengaruhi oleh cara kita hidup gitu. Jadi orang itu terpengaruh dari perbuatan baik kita, sehingga kita mencerminkan yang baik dan orang itu bisa berkaca dari hidup kita. Itu maksud saya. Jadi orang melihat kita dulu Pak ya? Ya itu kalau orang lihat kita baik, dia jangan terganggu. Jadi orang itu baik. Gitu. Oh jadi kalau ketika kita lihat orang bergosip atau berbuat yang kurang baik, saya harus fokus dengan tujuan saya Pak ya? Nah begitu. Itu yang saya maksud. Kan pintar Pak Jamar sekarang tuh dengar ilustrasi saya. Ya enggak lah Pak, hanya coba menyimak saja ilustrasi yang Bapak sampaikan. Ya, sebenarnya kita nggak perlu memaksa sih kalau orang lain itu untuk menjadi baik. Tetapi kita harus mulai memaksa diri kita untuk menjadi lebih baik. Itu yang saya maksud. Kalau memaksa diri rasanya saya sulit Pak. Rupanya kalau kita sedang menuntut orang lebih baik, sebenarnya kita sedang belum baik Pak ya? Ya begitu yang saya maksud. Nah itu tadi ya, kalau kita menuntut orang lebih baik sebenarnya kita belum baik. Kan benar gitu Pak Jamal? Iya. Karena kebaikan itu belum tentu disebut baik ketika kita belum mencontohkan kebaikan itu sendiri. Jadi kita harus seperti itu ilustrasi garam dan terang yang saya maksudkan itu. Oh iya. Wah, dari obrolan kita yang lumayan berkualitas hari ini, saya tertarik dengan cerita Bapak. Nah, saya harap sih kita bisa ngobrol lagi, tapi kali ini ya kita sudahi dulu ya pertemuan kita. Lain kali kita ketemu di pos ronda lagi ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Yuk, mari. Terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.